Assalamualaikum Kang. Halo, assalamualaikum. Kang Asep. Oh, masih connect audio ya. Ganteng banget ini udah jadi pejabat teras provinsi sepertinya. Masya Allah. Assalamualaikum Kang. Suaranya nggak masuk Kang. Assalamualaikum. Oke. Suara saya kedengeran, Mas? Ini kedengaran. Tambah ganteng aja perasaan. Ya, udah. Mas Supri perasaan tambah terang aja lah wajahnya. Masya Allah. Kang Asep pindah kemana pekerjaannya? Oh iya, Mas. Saya sekarang ke Labkes dah, Mas. Labkes Damas, apaan tuh? Labkesnya Laboratorium Kesehatan Daerah. Oh, Oh, kemarin masih di Ciamis. masih Oh, Banjar. oke. Nah, dulu di puskesmas, Ya, dulu di Puskesmas. sekarang ah, Sekarang di laboratorium. kabupaten. Iya, Wih, kota. naik apa dong? Laboratorium. Naik jab, Laboratorium. naik Ya, jabatan dong ini. Masya Allah. enggak. Tambah tambah keren lah pokoknya. Oi, Wih, makin makin banyak bersyukur, makin keren. Oi. Alhamdulillah sama nih kayak suhu nih. Masya Allah. Ntar ya kita sambil nunggu dulu yang ini Pak Effendi sudah masuk. Alhamdulillah. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Effendi. Assalamualaikum. Woi, Masya Allah. Kita ngobrol tentang hukum malam ini, Kang Asep. Waduh, itu materi yang begitu berat. Karena sensitif di dunia digital ini dikit-dikit kena undang-undang. Ampun. Masya Allah. Ampun. Kayak kita bahas dulu nih bagaimana penerapan undang-undang di era digital. Assalamualaikum Pak Effendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya ini? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Maaf ya, ini agak gangguan nih. Oke, biasa. Nggak salah, lah baksa. Nggak ada masalah. Oke, ini izin saya rekam ya Pak Effendi ya, Kang Asep dan Betul ya, posisinya ini dulu ya, posisinya biar enak dulu. Ini Oh. agak jelas nggak? Oh, Kabarnya, Pak? bagus. Bagus ya. Iya, bagus. Bentar, Pak. Saya ini Oke. dulu. Saya ini dulu, Pak. Bentar. Ini, Pak. Oke, siap. Ya. Kemudian saya live di fanspeak-nya Mas Kubin, walaupun Oh, ini. followernya masih dikit, tapi nggak apa-apa. Nanti saya upload rekamannya di YouTube Mas Kubin. Ya. Oke. Ya. Sebelum kita Nanti lanjut, juga ya di-upload di YouTube-nya saya gitu. oh siap, boleh, siap. Kalau Pak Effendi bisa rekod dari sana, bisa merekam, saya kasih akses ngerekam nih. Nanti aja videonya aja minta Oke, saya. siap, Nanti siap. aja. Oke, nanti kirimkan emailnya, kita kirim. Oke, sebelum kita lanjut, ini materinya agak sensitif, kata Kang Asep tadi. Materi tentang hukum menghukum. Oke. Bukan Dulunya sensitif berat.
kita kenalan dulu ya, biar kenal. Ini Pak Effendi. Saya kenalkan dulu sahabat saya yang malam ini menemani saya untuk ngobrol tentang hukum. Karena kalau sendirian nanti takutnya apa sensitif ya, kalau berdua agak aman. Oke, beliau adalah Kang Asep Ayat Firmansyah, bekerja di laboratorium apa tadi? Boleh kenalkan sendiri, Mas. Kenalkan sendiri langsung. Waduh, assalamualaikum Bapak Effendi, Mas Supri. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah. Gerimis ini Kang Asep. Alhamdulillah. Ini sama juga, ini baru reda. Alhamdulillah suasananya dingin seger. Ya. Oh ya, Pak Effendi, mungkin ini baru pertama kali ketemu. Kalau sama Mas Supri, insya Allah udah pernah dulu kenalnya di acaranya Bapak Botman. Saya Asep Ayat Firmansyah, Bapak Effendi, kebetulan saya kerja di bagian kesehatan, Pak, di laboratorium kesehatan daerah Kota Banjar. Banjar. Banjar Ciamis, Pak. Ya. Oke. Banjar Ciamis, anaknya berapa, Kang? Ya. Anak berapa? Anak alhamdulillah 2 sepasang, yang satu kelas 4 SD, yang satu lagi bungsu kelas 2 SD. Dari istri pertama ya. Mancing. Oke. Kalau sekarang Pak Effendi saya kenalkan ya. Kurikulum vitae beliau sebagai keynote speaker atau narasumber utama untuk tema kita malam hari ini. Beliau nama lengkap Effendi SHMH, ya, beralamat di Jalan Cempaka 1, Kayu Tinggi, Cakung Timur. Pekerjaan saat ini adalah sebagai advokat dan owner AE and Associated. Nah, nanti mungkin lebih dijelaskan lagi apa ini ya. Kemudian saat ini juga sebagai Sekjen LBH PUI. Riwayat pendidikan, ini sepertinya tetangganya Kang Asep nih, di Cisalak, SDN Cisalak, kemudian SMPN 2 Tanjung Siang, SMAN 1 Subang, kemudian melanjutkan S1 di Universitas Jambi, dan S2 di Universitas Trisakti ya. Nah, baik. Begitu ya Pak Effendi ya. Oke, untuk lebih lanjut boleh ditambahkan perkenalannya Pak Effendi. Terima kasih Pak Supriyanto atau Mas Supriyanto. Apa nih yang enak disebut nih? Yang jelas, yang jelas belum Mbah. Nah, Pak Supriyanto dan Pak Asep, kebetulan saya Jawa Barat kalau kelahiran, sama dengan Pak Asep. Ya, saya Subang, Pak Asep Ciamis. Ya, itu yang dikatakan. Kayaknya sudah lengkap yang disampaikan oleh Pak Supri tadi. Sudah lengkap. Oke. Ini kita ulik-ulik dulu nih sebelumnya ini. Ini AE itu singkatan apa Pak Effendi? Di Subang, Pak. Jadi kalau dulu itu ada singkatannya, sebenarnya panjang. Cuma kalau kelamaan kan, kalau bikin surat kuasa apa udah AE aja yang singkat. Dan AE itu sebenarnya mudah, kalau bahasa di Google itu tinggal A hanya gitu kan. Nah, biar yang ngetiknya gampang ya. Tentang hukum A kan, seperti teman saya di Bali itu namanya ABCD Law PEM ya. Itu
di Google itu gampang sekali tuh dicarinya itu gitu. Oh gitu. Kedepannya itu. Ya, ini bedanya advokat sama pengacara apaan nih sebetulnya Pak Effendi ini? Pengacara sama advokat itu dulu emang agak berbeda ya. Tetapi setelah ada undang advokat itu, advokat, pengacara, penasihat hukum itu sama aja. Oh, Sama aja. Sama aja, Pak. bisa pengacara bisa jadi advokat, advokat bisa jadi pengacara di persidangan. Enggak, sekarang itu namanya sama advokat. Oh, namanya sama Penasihat advokat. hukum, mau pengacara, itu semuanya namanya advokat. Jadi Oh. bisa yang sidang di pengadilan dan di luar pengadilan. Oh, oke. Kalau dulu kan persepsi saya kalau advokat itu ngurus-ngurus surat, itu advokat itu ngurus surat tanah. Ya, betul. Oke, kalau yang di sidang-sidang pengacara gitu, itu sekarang namanya sama saja. Sama aja sekarang itu. Oke, baik. Oke, Kang Asep mungkin ada yang ditanya-tanya Kang Asep? Aduh, ngeri nih sama Pak Asep tanya. Ini masalah hukum berat Pak. Berat. Oke. Tapi pengen nyimak sih apa aja gitu tentang hukum di aplikasi yang serba digital ini mungkin ya apa aja sih penerapan hukum yang bisa kita petik pelajarannya kita ambil untuk jadikan pelajaran kalau ada pengalaman yang bisa diambil gitu Pak. Ya. Kalau boleh saya nambahkan itu bedanya apa penerapan hukum di sebelum era digital yang konven dulu dengan sekarang di era digital. Cerita dikit tadi di grup, saya ada grup gitu, itu ngupload gambar aja itu udah ditegur gitu. Kalau tanpa seizin yang punya gambar, itu katanya bisa kena undang-undang ITE. Sampai ketakutan gitu. Ngupload gambar, tadi saya juga ngupload gambarnya Pak Effendi, wah jangan-jangan kena undang ITE. Bisa dijelaskan nih, ya, karena masyarakat banyak ketakutan nih kalau udah ngomong hukum gitu. Karena dikit-dikit bisa kena hukum. Gimana Pak Effendi? Jadi yang pertama saya jawab, jadi di era digital ini hukum ini mengalami kemajuan. Jadi kalau bicara masalah hukum, kita ini hukum dalam artian ini ya, beracara di pengadilan mungkin. Pertama, orang sekarang sangat mudah sekali mencari informasi hukum. Tinggal buka Google, tahu semua. Yang kedua, mungkin di pengadilan itu sekarang kalau ngajukan gugatan, permohonan semua itu udah pakai IKOR namanya. Oh, Saya Pak itu pakai IKOR. Jadi kita di mana saja itu bisa masuk gugatan. Lewat laptop, lewat HP, di mana saja. buat laporan maksudnya? Kita bikin gugatan, masukin gugatan ke pengadilan. Ya. Nah, sekarang itu tinggal ngupload lewat IKOR aja. Oh. Kalau dulu kan kita ke pengadilan, ke sini bolak-balik, sekarang masukin aja tuh. Pakai aplikasi, masuk. Jadi kita bisa ngupload gugatan di rumah, di warung, di mana, di warung kopi, di mana, semua bisa sekarang. Berarti lebih mudah gugat menggugat ini. Masukinnya lebih mudah gitu. Kemudian kan di acara itu ada pertama kan runtutannya itu dari kalau perdata itu misalnya gugatan, jawab gugatan, replik, duplik, bukti, semuanya itu sekarang lewat masukin IKOR aja. Oh. Kecuali pembuktian. Jadi sekarang itu kalau sidang itu cepat dan murah gitu. Iya. Gitu di era digital ini. Dan ini cukup membantu para pengacara, penegak hukum lain, dan juga menghindari di hal-hal misalnya suap menyuap, beri memberi mungkin gitu kan. Oh iya. Nah itu diantaranya ada IKOR ini. Jadi semakin mudah orang mengurus suatu perkara. Yeah. Bahkan saya itu Pak Suri punya cara sendiri. Orang punya perkara lewat Zoom, lewat
Google Map, tinggal ngirim KTP, udah itu udah masuk gugatan. Jadi kita nggak mesti kali dulu pertemuan di kantor dulu, di mana-mana semua, itu sih perlu. Cuma nggak terlalu apa istilahnya, nggak terlalu kayak dulu ribet gitu. Iya. Sekarang kita asal bisa menggunakan ini aja. Yang penting kitanya itu tidak dengan gaptek ya Pak Supri, Pak Asep, gaptek ya, asal tidak gaptek aja. Itu sangat mudah sekali gitu. Iya. Yang kedua betul tuh, hati-hati juga. Saya juga kan punya YouTube tuh. Saya gak berani juga tuh ngutip-ngutip gambar semua berita. Nanti ada caranya tuh Pak Supri, bagaimana nih gambar ini supaya tidak kena delik hak cipta. Ada caranya. Kecuali berita itu dibolehkan. Berita kita ngupas berita, YouTube, berita semuanya boleh itu. Cuma yang boleh menggambar aja gambar yang itu punya hak cipta. Nah itu aja mungkin. Tapi hal ini nanti mungkin nih para YouTuber nanti dibahas, ada momen tertentu yang lebih lengkap nih. Apa caranya, bagaimana ini, apa yang boleh, apa yang enggak. Nanti itu panjang, itu agak panjang. Pak Supri. Kita bahas khusus ya untuk bab YouTuber ya. Para YouTuber. Bagaimana caranya agar aman. Dan katanya biar gampang memonet gitu kan, memonet itu. Karena banyak YouTuber yang gara-gara mengutip tidak tahu caranya, akhirnya kita memonet ya Pak Supri, Pak Asep itu tidak bisa tuh. Iya. Gara-gara ada yang keambil tuh punya orang lain gitu. Lagunya atau gambarnya mungkin. Ya. Ntar kita ke yang ringan-ringan dulu aja nih. Biar mulai ke hukum nih. Kalau ini umpamanya nih, saya nih mau nuntut Kang Asep. Karena saya tersinggung gitu. Saya tersinggung Kang Asep membuat kata-kata yang mencemarkan nama baik saya. Ya. Jadi proses pengaduannya itu bagaimana, dan ini termasuk apakah ada hukum-hukum apa gitu, bisa dijelaskan nih Pak, ini kalau begini nih Pak Andi. Jadi kalau misalnya itu jatuhnya Pak Supri berarti penghinaan, pencemaran nama baik. Ya. Tinggal kita bawa aja laporannya ke polisi. Oh, ke polisi. Ya. Mana hukum yang harus dibawa ke polisi sama enggak? Itu apa semuanya harus ke polisi, Pak Effendi? Tidak semuanya perkara itu harus ke polisi. Bisa juga jalan musyawarah. Ya. Jalan musyawarah, damai lah. Oke. Aduh, ini gimana nih? Ada yang manggil nih. Nggak apa-apa, lanjut dulu. Aduh, ini materinya seru Mas, bener Mas. Biar ini hukum ini kan kita agak buta hukum. Tadi pengen itu Mas, tadi kan ada aplikasi namanya IKOR ya. Ya. IKOR itu misalkan saya ada misalkan sama Mas Supri lah gitu, ada masalah gitu. Katanya si bukti-buktinya tinggal upload aja. Nah itu kayak kalau pajak mah mungkin ada pajak online lah gitu ya. Iya. Dan ini hukum online gitu. Nah, apakah itu tetap harus ke polisi dulu atau emang langsung upload bukti-buktinya di situ gitu? Jadi mau nanya itu tentang IKOR itu aplikasi atau apa gitu? Aplikasi ketika sudah masuk ke ranah hukum sepertinya, maksudnya ranah pengadilan sepertinya. Oh, berarti itu kalau udah P21. P21 ya, apaan gitu? Maksudnya kalau udah naik, kayaknya kalau udah naik ke pengadilan mungkin gitu ya. Aduh maaf. Pak, nggak apa-apa. Ya. Tadi lanjutkan Pak ya. Lanjut.
Jadi Pak, zaman sekarang itu apapun orang itu melaporkan. Gak enak, merasa dihina, keusik, itu orang laporkan sekarang. Beda dengan zaman dulu kan. Ya, Zaman dulu itu kan orang udahlah selesai. Sekarang itu main lapor. Bahkan misalnya sekarang ada undang-undang, bukan undang-undang ya. Ada tentang ya pembulian misalnya. Bisa gak senang aja sebut gemuk itu orang bisa melaporkan sekarang ini kan. dibilang gemuk, Pak Asep gemuk banget, itu bisa dilapor tuh kalau dia Kalau tersinggung. dia tidak senang, dia bisa melaporkan. Waduh, Nah, bahaya. sampai segitunya kan. Dan mungkin kemajuan ya Pak Supri dan Pak Asep, kemajuan zaman mungkin ya. Sekarang orang itu kan pribadi itu ingin apa ya? Ingin di sosial itu terhormat, merasa dihargai. Jadi tiba-tiba apa aja sekarang orang melapor kan. Nah, itu. Tapi yang diutamakan sih jangan melapor kita mah. Utamakan dulu perdamaian, musyawarah, baik-baik gitu kan. Tuh, tadi kita apa lagi? Tadi kalau saya tersinggung umpamanya ke Pak Asep karena dia bilang saya gemuk umpamanya. Itu pertama saya lapor ke polisi dulu ya. Oke, lapor polisi, nanti apa yang dilakukan polisi? Dia akan mengusahakan perdamaian dulu atau langsung dibuat BAP atau gimana, Pak? Ya, sekarang sih sebenarnya ada putusan Kapolri restoratif justice. Jadi tidak semua perkara harus dipidana. Oh, Jadi artinya dipertemukan dulu, dibicarakan dulu, didamaikan dulu. Jadi tidak semua perkara itu harus dipidana. Jadi seandainya selesai di sana, perkara-perkara ringan nggak mesti harus pidana, SP21 ke pengadilan, sidang, diputuskan tidak mesti begitu juga oh sekarang. gitu. Diusahakan Jadi, selesai di bawah ya? Jadi yang ini yang Pak Supri dan Pak Asep yang unik ini, sekarang itu saling melaporkan, banyak pelaporan, tapi justru sekarang ada upaya-upaya, tidak semua perkara itu harus jadi pidana begitu. Nah, itu. Iya. Karena semakin berarti frekuensi orang saling melapor ini naik ya di era digital. Sekarang. Oke. Apa saja sih sekarang yang nggak dilaporkan, orang melaporkan. Iya, itu kucingnya Kang Asep ke rumah saya, di tempat saya. Saya laporin. Iya. Oke. Kemudian umpamanya gini, oke, Kang Asep mau damai tapi harus denda nih 5 juta. Itu boleh juga tuh diselesaikan dengan cara gitu di tingkat. Bisa. Oh. Nanti dibicarakan bisa. Oh, Jadi ya, udah menginikan kerugian saya, udah bayar aja. Nah itu nanti ada di namanya fasilitas restoratif justice. Jadi perkara itu diperdatakan. Jadi ada pidana yang diperdatakan begitu. Diperdatakan. Berarti nggak masuk pengadilan nggak ya? Nggak masuk. Kayak perkara sekarang misalnya ya Pak, misalnya menghina suku, menghina apa, salah mulut. Gak mestilah orang melaporkan, bicarakan, damaikan dulu, tidak ujuk-ujuk, laporkan, penjara, nggak mesti begitu kan? Karena orang aja bisa salah apa, salah omong ya, salah ucap. Mengapa mesti ujuk-ujuk lapor ke polisi, walaupun ada pasalnya? Ujuk-ujuk bahasa Sunda itu. Ujuk-ujuk ya. Jadi teringat kasus Sunda ini. Iya. Jadi nggak mesti lah main melaporkan gitu. Oke. Balik Kang Asep nih. Monggo Kang Asep, mau laporkan saya. Berarti kemarin yang ngelaporin itu. Yang laporin itu, Pak Asep. Gimana Kang? Takut ngomong Kang Asep, takut dilaporin. Suaranya hilang kan? Oke, lanjut. Ini agak lemot barusan. Ya. Misalkan gini Pak, ini mah tentang rumah tangga ya. Misalkan
pasangan kita tuh misalkan selingkuh gitu. Nah, itu teh nanti bisa masuknya pidana. Siapa sih yang nggak ini Mas? Misalkan selingkuh pasangan kita tuh mau nonjok gitu. Nah, tapi nonjok pasti nanti kena hukum gitu. Nah, itu sebaiknya apakah diperdatakan atau gimana ya Pak? Misalkan ada buktinya lah, misalkan istri saya ini gitu, pasangan saya. Nah, itu kalau kasus gitu gimana Pak? Hmm. Nah, ini menarik nih tentang perselingkuhan ya. Wah, tambah Pengalaman. Mudah-mudahan ini bukan pengalaman, ini mah orang lain. Banyak kejadian. Banyak kejadian. Jadi kalau pasangan selingkuh ini terserah pasangannya mau diapain, mau dimaafkan atau dipidanakan. Kalau dimaafkan selesaikan masalahnya. Tapi jika dipidanakan itu jatuhnya adalah penjinahan. Ada hukumannya walaupun tidak lama, tapi ada hukumannya. Karena yang di Indonesia itu yang disebut jinah itu adalah yang di KUHP itu adalah apabila salah satunya itu udah punya pasangan, itu jatuh pidana jinah. Tapi kalau suka sama suka, yang pasangan belum pasangan itu belum nikah dua-duanya, itu tidak masuk jinah, tidak dihukum, tidak ada pidananya sekarang. Nah, makanya di KUHP yang baru yang belum sampai sekarang 70 tahun belum disahkan itu ada tuh delik itu mengatur bahwa perzinahan itu adalah dilakukan oleh yang punya pasangan dan tidak punya pasangan, lawan jenis atau sesama. Misalnya gini Pak, kan zaman sekarang ada laki-laki merusak laki-laki kan? Ya. Di KUHP yang akan datang itu ada aturannya. Tapi KUHP sekarang nggak ada Pak. Makanya kami ngerame kan di MK itu antara yang pro dan tidak melakukan peraturan ini. Nah, jadi tindak pidana perzinahan Indonesia itu cukup menarik juga. Nanti kita bahas lagi nih Pak Supri, Pak Asep tentang tindak pidana kesusilaan. Nah, ini lebih benar gimana. Tapi kalau misalnya ada pasangan ingin istilahnya, udahlah saya pidanakan aja, udah laporin aja polisi. Tapi jangan digebukin pasangannya. Kalau digebukin, yang digebukinnya dihukum, yang digebukinnya mati atau sakit atau misalnya sekarang misalnya kan rugi, udah laporin aja gitu, selesai itu. Kalau mau mempidanakan gitu Pak. Iya. Tapi jadi harus tahan emosi ya Pak. Kalau misalkan udah nggak kuat, kita nonjok gitu, berarti kita tetap salah ya. Salah. Jatuhnya yang nonjoknya penganiayaan, justru lebih berat nanti hukumannya daripada yang jinahnya, rugi itu. Kalau ada suami satu lah gitu ya Pak. Kalau ada suami diselingkuhin sama perempuan atau perempuan diselingkuhin sama suami, harus pinter-pinter, jangan sampai justru yang diselingkuhin berbuat yang masuk pidana, masuk penjara. Bagaimana cara menangkapnya? Nanti ada nih, bagaimana cara menghubungin siapa aparatnya kalau menangkap yang sedang selingkuh itu. Jangan tiba-tiba datang, tepatnya digebukin, wah dua-duanya itu selesai itu. Gitu. Jadi udah diselingkuhin, kita kalah juga ya. Sudah selingkuhin, kita kalah juga, rugi dua-duanya kan. Oke. Jangan mas, harus. Sekarang apa bentuk-bentuk kesalahan atau kasus hukum apa yang perlu dilaporkan dulu baru diproses oleh pihak berwenang, dan apa yang tanpa laporan pun bisa diproses oleh pihak berwenang, Pak Effendi? Jadi kalau tindak pidana itu yang menyangkut umum lah, perampokan, pembunuhan, apalagi ya, perampokan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, itu tidak perlu dilaporkan. Polisi itu aktif untuk menangkap atau mengadilin pelaku. Tapi apabila misalnya ada tindak pidana namanya tindak pidana pengaduan, harus diadukan dulu, baru polisi itu
memproses. Nah, perzinahan itu kalau nggak dilaporin polisi nggak akan memproses. Oke. Atau misalnya apa ya, kejahatan dalam keluarga kan, mungkin apalagi ya, itu hal-hal demikian itu polisi tidak boleh memproses kalau nggak ada laporan. Yang merugikan pribadi ya? Beda lagi itu Pak. Jadi hukum itu kan dibagi dua. Ada pidana lah secara umum nih Pak ya, pidana sama perdata. Jadi kalau akibatnya itu dirasakan orang banyak dan bikin gaduh, bikin apa, itu pidana. Pidana, oke. Kalau perkara itu antara dua orang aja, orang lain nggak merasa tersangkut, misalnya utang piutang, perjanjian kan dua orang tuh Pak. Ya. Nah itu perdata jatuhnya, gitu aja rumusnya itu Pak. Jadi kalau ada yang gaduh, bikin orang, misalnya ada pembunuhan, kan orang lain udah tenang Pak di mana-mana. Ya. Tapi kalau kita misalnya pernikahan, aku pernikahan, orang kawin, emang semuanya orang gaduh kan kagak Pak. Itu kan perdata jatuhnya Pak. Iya. Pinjam meminjam, sewa menyewa, itu kan jatuhnya antara dua orang aja. Nah itu jatuhnya perdata begitu Pak. Kalau pencemaran nama baik itu pidana ya? Pidana. Diatur di KUHP. Itu katanya saya dengar ini ya, kalau menyebutkan nama seseorang pribadi itu bisa pidana, tapi kalau nama instansi katanya nggak apa-apa ya? Gimana tuh? Dalam hal apa nih Pak Sugi, dalam hal pemberitaan, dalam jurnalistik atau gimana? Non jurnal semuanya kita di podcast ini kan, kita agak wah apaan sih itu titik-titik ini jelek banget, tapi nyebutkan instansi yang kita kritik gitu, bukan pribadi. Itu katanya nggak kena ya? Jadi yang prinsipnya, pokoknya prinsip begini, di kode jurnalistik di undang pers itu ada, saya maaf ini pasalnya berapa, lupa, itu ada ketentuan tidak boleh menyebut nama, emang tidak boleh menyebut nama, dan tidak boleh juga misalnya memberitakan tentang identitas misalnya korban anak-anak, itu ada ketentuan. Nah begitu. Tapi secara umum boleh-boleh saja sih Pak, nggak ada masalah. Ya berarti kalau saya bilang gini, itu ada orang tuh di sana itu di Ciamis itu orang nggak ini gendut dia itu walaupun si A-nya tersinggung, maksudnya ngerti, tapi kalau nggak disebutkan namanya Asep gitu, itu nggak bisa dikena ya? Nah, makanya ada kata-kata apa nih yang harus diucapkan oleh seorang istilahnya yang memberitakan ya? Ya. Cara bahasanya yang dipakai itu ada. Oh, ini. Nah itu ada orang namanya Asep tapi negerinya di negeri Wakanda, bukan di Indonesia. Itu nggak apa-apa? Di negeri entah berantah, atau misalnya di negara 08 ada yang begini misalnya kan. Ya. Walaupun namanya disebutkan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi sih kadang-kadang orang disangkut-sangkutkan ke sini jadi timbul pidana juga itu. Oh gitu. Tergantung ininya kuat antara yang lapor dan dilapornya aja itu Pak. Oh kuat mana? Iya. Tapi pada prinsipnya boleh-boleh saja kalau tidak menyebut objek tertentu kan, boleh-boleh saja. Oh gitu, oke. Berarti sekarang kita ngobrol ini di negerinya negeri antah berantah ya, bukan di negara Indonesia. Oke, siap. Monggo Kang Asep, ini menarik ini hukum ini. Sekarang ada pertanyaan lagi Pak. Sekarang kan lagi musimnya pinjol nih Pak. Pinjaman online. Ya. Nah, misalkan saya sebagai nasabah pinjol. Nah, saya tuh nggak bisa melunasi misalkan dalam beberapa bulan. Nah, itu pihak pinjol tuh ada intimidasi melalui telepon atau gimana gitu. Kita sebagai nasabah itu ada hak perlindungannya apa? Atau misalkan si pinjol itu yang mengintimidasi, apakah bisa dilaporin tentang intimidasinya itu gitu? Sejauh mana gitu nasabah itu diberi pembelaan gitu?
Begini Pak Asep ya, saat ini kan marak ya orang meminjam lah. Ya. Ini pertama kita lihat nih ada dua kesalahan. Pertama, orang yang meminjam itu berani kok minjam uang itu dengan bunga yang tinggi kan. Itu bunganya per hari bisa melipat-lipat kan. Apalagi kalau misalnya tidak bayar sehari 2 hari itu bisa melipat. Iya. Nah itu kesalahan pertama. Kenapa mau minjam ke pinjol? Karena tidak semua pinjol itu didaftarkan di OJK. Itu kesalahannya. Yang kedua, kebetulan saya juga menanganin beberapa kasus pinjol, beberapa nggak banyak nanganin. Yang kedua, kenapa mau aplikasinya itu diserahkan ke mereka sehingga mereka bisa membuka tuh aplikasi HP itu, foto apa, sehingga ketika dia nggak bisa bayar, tuh yang minjamin orang itu, yang minjam ya, bukan nasabah yang ngasih pinjam itu, dia bisa menyebarkan video porno, dia bisa mengencam ke temannya, bisa menyebut bahasa yang nggak karuan Pak, teman-temannya itu. Semua nama ada di HP itu bisa di SMS-in, yang katakannya jorok dan nggak bagus. Yang kedua, dari sisi yang peminjam itu udah salah. Pertama, banyak yang nggak diatur di OJK. Yang kedua, pinjaman tidak sopan, jorok, menghina, mencaci maki, itu kan pidana. Jadi kalau saya sih bilang, punya uang nggak untuk bayar, udah bayar aja pokoknya. Kalau punya bayar pokoknya, udah siang jangan dibayar, silakan nuntut kemana. Dia juga udah mencaci maki, mengatakan apa, itu kan bisa lapor balik. Kalau mereka cuma itu ya Pak, cuma nakut-nakutin kalau misalnya kita udah bayar aja pokoknya. Ya. Nah, itu pasti dia intimidasi masih terus berarti. Enggak, kalau gini aja secara agama kan hutang itu harus dibayar. Ya minjem 2 juta, bayar 2 juta. Gimana bunganya? Ya kalau Bapak banyak uang, bayar aja biar gak ribet kan. Tapi kalau gak punya mau dikasih kan, udah aja gak usah dibayar gak apa-apa. Bukan beri saya nyariin gak dibayar utang Pak. Tapi kan dia juga udah mencaci maki, udah menghina, udah mengatakan kata-kata yang gak bagus, ngirim video porno. Apa iya minjemin orang cara begitu kan? Nah, jadi timbal baliknya udah gak usah bayar. Tapi kan Bapak punya hutang 2 juta, bayar dulu tuh 2 juta, selesaiin dulu gitu. Oh, yang Tapi penting kalau yang pokoknya banyak uang, ya udah bayar semuanya dah. Pinjam 2 juta, bayar 10 juta emang mau, Pak. Nah gitu, Pak. Kalau ini saya ya, jangan dibilang yang lain-lain. Mungkin ini saya dari kacamata hukum itu. Dua-duanya salah. Pak. Karena kalau masuk ranah hukum itu dia peminjamnya tidak punya legalitas untuk meminjamkan dengan itu kan kegiatan perbankan ya, dan dia tidak legal kan. Betul, tidak legal, banyak yang tidak diatur OJK. Kedua, cara-caranya itu yang brutal. Apa iya orang nggak bayar sehari 2 hari langsung SMS kotor, jorok, mirip pada porno. Apa begitu caranya? Nah gitu Pak. Termasuk, ini masuk ke ranah apa? Termasuk walaupun tidak online, yang offline, yang harian, itu kan dia ilegal juga. Itu bisa, kalau dilaporkan kena itu ya? Kena jelas. Ya. Saya berapa orang saya laporin? Artinya nggak usah. Yang di Sunda itu posipanya Pak, posipa ya. Posita. Apa tuh posita Pak? Posipa itu kayak pinjaman yang datang ke rumah Bang Emok lah gitu. Iya. Itu pertama ada tabungan ya Pak. Tabungan itu kan nggak boleh. Ada aturannya di perbankan itu, nabung itu apa syaratnya, lembaga apa. Tidak boleh perorangan atau ini ngumpulin dari tabungan walaupun dikit kan. Kalau nggak ada lembaga badan hukumnya, itu udah salah. Kedua, meminjamkan, kan ada aturannya Pak, peminjaman itu 10% berapa. Tapi kadang-kadang kan yang mereka minjamkan bisa 50%, 40%, 30%. Nah, itu salah juga Pak. Oke. Bisa dilaporin Pak. Asal berani aja melaporinnya. Yang datang yang badannya tegap-tegap nanti Dulu ya Pak. intimidasi. Oke, siap. Ini kita lompat-lompat untuk pertama ini kita lompat-lompat nggak apa-apa ya? Ya, maaf ya saya misalnya nggak ini ya, nggak runut ya Pak, nggak runut, nggak ini ya. Nggak apa-apa, memang di awal kita brainstorming agak liar dulu, nanti mungkin pada sesi selanjutnya mulai satu topik per topik gitu ya.
Oke. Kemudian ini kalau tentang ini eh, hukum di dunia kesehatan nih. Sekarang ini contohnya COVID. COVID ini kan pro kontra juga ya, ada pro kontra. Itu pelanggaran-pelanggaran apa saja yang mungkin terjadi terkait dengan hukum di pro kontra vaksin contohnya gitu. Nah, gimana itu Pak Effendi? Kalau saya sih mengatakan vaksin itu kan cara dari kewajiban negara untuk melindungi masyarakat. Ya, Cuma mungkin ada cara-caranya yang salah. Harusnya vaksin itu disosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat itu sadar, oh vaksin itu penting sekali. Nah, yang terjadi adalah ditakut-takutin. Misalnya apa? Anak tidak sekolah, tidak boleh sekolah, tidak bisa ngurus ke kelurahan. Itu kan salah. Itu melanggar HAM. Nggak ada hubungan misalnya tidak divaksin dengan tidak sekolah. Orang kenapa gak mau vaksin? Ada yang salah. Kayak negara ini salah tidak mensosialisikan. ya, Bagaimana menamatkan hati ke rakyat? Caranya baik-baik menyampaikannya, ngasih misalnya fasilitas apa, baik-baik lah menyampaikan juga. Jadi masyarakat itu paham, oh sangat penting sekali nih vaksin ini, gitu kan. Nah ini itu Pak. Kang Asep kan pelaksana vaksin di Iya. Maaf nih Pak Asep ya, nih saya di ini lagi ya sama Pak Asep nih. Enggak, enggak. Ya. Kadang itu ya di masyarakat tuh alasannya beragam, Pak. Ada yang emang dia takut sama jarum, jadi meskipun polisi datang ke sana nakut-nakuti yang lain-lain, tetap aja dia misalkan karena takut aja padahal mah gitu. Ya. Terus misalkan dia jadi mempertahankan dirinya gitu meskipun polisi udah datang ngasih apa pencerahan, itu tetap aja kalau benar-benar nggak mau mah. Jadi banyak alasan tertentu gitu. Ya. Tapi memang vaksin COVID-19 ini paling luar biasa sih, maksudnya di antara vaksin lain dia paling powerful karena satu-satunya vaksin yang multi manfaat ya, bisa untuk sekolah, untuk perjalanan, untuk ngurus-ngurus, untuk masuk mall, hal yang Sekarang beda vaksin sekarang gitu. Jadi ini juga sih Pak, ada salah nih. Pemerintah dulu mengatakan misalnya setelah setengah warga divaksin timbul antibodi, jadi gak semuanya, gitu kan? Dengan selesainya vaksin akan, tapi kenyataan demikian. Jadi ini salah omong juga sebenarnya. Bukan berarti masyarakat itu tidak anti vaksin. Salah omong di awal kayaknya itu. Ya, Oh dengan katanya dengan vaksin 2 kali udah selesai COVID, tapi sekarang kan enggak. Nah ini ada menurut saya ya. Ada ininya, ada missnya, tidak nyambung tuh sajinya. ya. Ya kan dia berkuasa udah yang ini vaksin, bagaimana ini vaksin aja, kan nggak bisa. Itu kan semua orang beda kepala, beda pemikirannya. Nah Ya. Kalau warga tidak mau divaksin itu bisa dipidana nggak atau bisa perdata nggak oleh negara? Ya tergantung negaranya Pak. Bisa saja, cuma saya kembali ke hukum itu pelanggaran HAM. Nggak bisa Pak. Nggak bisa ngurus KTP sekolah itu pelanggaran HAM karena nggak ada hubungan vaksin dengan mereka. Kalau nggak divaksin nggak dapat bansos, itu buat aturan kayak gitulah. Kepala daerah atau kepala menyelurah gitu buat aturan warga kalau belum divaksin nggak dapat bansos, itu pelanggaran nggak? Pelanggaran. Bisa dilaporkan? Kalau dilaporkan siapa yang menerima laporannya? Ya menerima laporannya nggak mau ya. Siapa yang menerima laporannya? Tapi secara prinsip itu masuk pelanggaran ya kalau ada yang menerima laporannya. Ini udah dikaji dari segi hukum juga, itu masuknya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM. Maaf nih Pak Asep ya, yang ini saya juga bukan aktif vaksin, cuma ada yang salah aja nih. Jadi gak ada hubungannya misalnya vaksin tidak sekolah,
vaksin urusan kekelurahan, vaksin menghilangkan jam sosial nggak ada. Oh. Jadi itu secara hukum itu melanggar HAM. Tapi ini jangan dilaporkan ya Pak Asep ya. Saya kan mengatakan demikian kan nggak ini kan Pak Asep kan saya nggak dipaksa. Cuma itu aja bahwa segi hukumnya Kalau menurut saya kan tingkat paling bawah Pak, tingkat bukan pengambil kebijakan gitu. Ya. Saya divaksin, keluarga saya divaksin semua, kan? Ya. Nah, yang lain Pak Asep. Saya jangan dilaporin ya, kan gara-gara saya kan enggak ya, Pak Asep kan. Saya tidak divaksin, Enggak. Jadi kan ya, di masyarakat itu punya alasan sendiri-sendiri itu. Jadi kita juga nggak bisa kalau emang yang udah kita berusaha lah ngasih sosialisasi gitu. Cuman ada yang benar-benar mentok gitu. Jadi ya meskipun yang turunnya misalkan Kapolres atau apa ya tetap nggak bisa apa-apa gitu. Oke. Kemudian ini masih di kesehatan ini ya, masih di kesehatan. Sekarang kan banyak tuh pasien melaporkan rumah sakit atau melaporkan dokter gitu terkait dengan katanya malpraktek atau dan kemarin juga beberapa kasus kesehatan yang terbaru, contohnya seorang ibu melaporkan, ini belum dilaporkan ya, tapi diviralkan tentang tes PCR sama antigen yang dia belum tes tapi sudah keluar hasilnya, walaupun mungkin itu ada masalah di sistem ya, sistem komputerisasi atau apa gitu. Itu bisa dilaporkan nggak ya Pak Effendi? Jadi ini orang kesehatan itu sekarang kan ada ini ya khusus ada hukum kesehatan namanya. Hukum kesehatan. Ya, ada hukum kesehatan itu nanti ada pengaturan tuh Pak, misalnya ada apa namanya kalau salah obat ya Pak ya, namanya salah pengobatan siapa itu ada Pak, ada diatur melaporkannya itu, bisa dilaporkan tuh dokter itu, rumah sakit juga bisa dilaporkan. Jadi kesalahan dalam hal kesehatan itu bisa dilaporkan. Apa namanya sih saya lupa tuh namanya itu Pak, salah ngasih obat misalnya, atau misal obat kadaluarsa dikasihin ke pasien, bisa dilaporkan itu. Semuanya tentang obat, pemakaian obat yang salah, daftar obat saja yang tidak hak seharusnya dipakai tapi dikasihin ke pasien misalnya, bisa semuanya. Bisa dilaporkan ya. Nah, kalau kemarin itu yang yang udah datanya keluar, padahal dia belum di tes ya Pak ya. Ya. Nah, kalau dari rumah sakitnya kan ada jawaban bahwa nama yang sama. Ya. Tapi kan nama sama, ini kan beda ya Pak. Ya. Data itu kan beda-beda Pak. Nama sama kan itu beda. Nah tapi kita nggak mempersan itu ya Pak. Tapi sesuatu yang ada kesalahan di dokter di rumah sakit bisa dilaporkan. Oh, bisa dilaporkan. Oke, karena bisa berakibat ke tindakan medis ya. Betul. Yang salah ya. Oke. Kalau di dunia kesehatan tradisional nih, seperti praktek-praktek terapi gitu, Pak Effendi. Ya. Selama ini kalau itu aja Pak. Kalau terapi itu tidak menyalahin aturan ya Pak. Artinya di jalur yang sesuai lah. Tidak apa-apa. Tapi seandainya menggunakan hal-hal yang di luar nalar ya Pak. Misalnya dengan menggunakan sarana apa di luar dengan kekejaman misalnya, atau dengan kan ada misalnya padepokannya Pak. Padepokan ini diobatin ini ternyata pakai sabu misalnya. Nah, kayak gitulah yang itu kan di luar dari jalur lah itu. Itu bisa dilaporkan. Walaupun di awal pengobatannya itu ada surat perjanjian, contohnya apapun yang terjadi setelah ini dilakukan ini, maka tidak akan menuntut
Nah, gitu-gitu. Itu walaupun ada surat perjanjian tetap bisa Tetap. masuk. Karena pidana itu kan misalnya udah dia tidak menuntut, tapi ternyata dalam pengobatan itu menggunakan hal yang salah kan. Oke. Jadi artinya perjanjian kan dua pihak, tapi pidananya kan umum tuh. Oke. Jadi dipidanakan juga. Demikian. Siap. Oke, Pak Asep. Kalau misalnya lagi tuh, Monggo lanjut. misalkan dari segi pengobatan herbal ya, misalkan saya pernah dengar itu dia tuh herbalnya benar-benar alami, nggak ada unsur apa-apa, dan misalkan khasiatnya juga udah enggak, cuman dia ketangkap polisi gara-gara dia belum terdaftar di BPOM gitu. Misalkan dalam hal transportasinya di jalan tuh disita karena belum BPOM. Padahal dari segi pembuatannya sederhana sekali, misalkan itu si herbalnya tuh nggak ada mengandung apa-apa gitu, cuma serbuk misalkan, serbuk apa, tapi dia kena sita misalkan karena nggak ada BPOM-nya. Itu kesalahannya di mana Pak itu Pak? Apa benar itu? Jadi kesalahannya kalau ingin aman, Pak, memperoleh sesuatu itu, dulu kan ada fatwa halal ya Pak, dikeluarkan oleh MUI. Nah, tapi sejak tanggal 18 Oktober 2019 itu, kalau salah, itu dikeluarkan oleh badan pembina halal yang di bawah Departemen Agama. Lupa namanya ya. Jadi makanya yang lebih aman itu kalau memproduksi barang apapun walaupun sederhana, ya udah kita laporkan dulu ke badan penyelenggara badan halal pokoknya Pak, pengganti dari MUI, ke sana aja biar kita dapat lisensi. Sama saya juga nih, ini baru nih nanganin itu ada yang jamu tuh glowing untuk perempuan tuh kan mahal tuh. Ya. Tapi di sertifikatnya nggak tercantum, tapi dia bawa sertifikat tuh, dilaporin orang. Jadi jangan melihat sederhananya bahan itu, tapi kalau ingin aman itu harus didaftarkan dulu. Kalau umpamanya gini nih, Pak Asep di Ciamis dia memproduksi jahe merah dikasih gula jadi serbuk jahe. Ya. Kemudian dikirim ke saya di Jakarta, kemudian saya jual ke orang. Tapi bentuknya saset gitu. Saset bentuknya. Itu kalau hanya polosan gitu, itu pelanggaran, Pak Effendi. Tapi itu udah masuk jual ya Pak, dijual kan ya Pak? Ya, dijual. Itu udah berpindah tangan. Ya. Jadi itu artinya barang yang udah dijual, udah dikomersilkan. Kalau nggak tahuan sih nggak apa-apa, mau strek juga. Ini masalahnya kalau ketahuan kan, dari petugas dari itu Pak, dari lembaga ketahuan, ya itu pasti berhadapan dengan hukum. Walaupun jual satu set, karena itu jual kan. Walaupun setelah diteliti, ya memang bahannya ya nggak ada apa-apanya, cuma gula sama jahe. Tapi kan dijual kan Pak, dijual kan? Ya. Ya dijual, kecuali dibagi-bagi, misal produksi banyak ya dibagi tuh, tapi kan nggak disasetan juga mungkin kalau dibagi kan. Kalau saset itu kan udah dirapikan, itu orang tandanya jualan kan Pak. Saset itu kan ada ukurannya itu dijual, nggak mungkin dibagi-bagi kan. Kalau bagi-bagi ya udah bagi-bagi aja, walaupun sedikit ya Pak, ini lebih keamanan, daftarkan aja barang itu. Kalau nggak ketahuan sih apapun aman Pak, mau jual semua nggak aman. Ini yang ketahuannya itu yang itu. Jadi intinya kalau udah ada bentuk dikemas, ada merek, ada nama, itu wajib dilaporin dulu ke BPOM dulu atau PIRT gitu ya Pak. Betul. Ya. Tapi saya juga banyak teman saya juga kan, ya udah kalau nggak ketahuan nggak apa-apa lah jual gitu kan. Tapi kan kalau bahasa hukum nggak bisa ngomong gini, saya nggak usah ya biar aman, daftarkan saja. Ya kalau Bapak tanggung nggak ketahuan siapa-siapa, nanti nggak apa-apa sih, kayak laporin gitu kan. Bukan laporin, maksudnya didaftarkan. Oke, saya nanya nih Pak Effendi, nggak apa-apa ya, lanjut dulu ya, lanjut satu ya.
Saya nanya pada kasus ini ikan asin. Ikan asin itu ternyata kan, maaf, ini sebenarnya Dina sudah tahu juga banyak formalinnya di ikan asin yang beredar di masyarakat. Oke. Pada kasus ikan asin itu apakah kasus, kalau itu kan pelanggaran ya, ada formalin itu kan secara kesehatan pelanggaran. Apakah itu menunggu laporan atau tidak menunggu laporan sebenarnya kasus hukumnya? Nah, formalin ini kan membahayakan kesehatan. Ya. Kalau orang kesehatan terganggu malah bisa meninggal kan. Harusnya itu nggak usah nunggu laporan. Harusnya. Oh, gitu. Jadi penegak hukum harus turun tangan. Oke. Harusnya. Tapi kan kenyataannya sekarang banyak ikan apapun formalin kan diam-diam saja kan. Iya. Padahal itu kan akibatnya itu bahaya, bisa mematikan. Nah, harusnya itu yang petugas itu ya turun mencari fakta-fakta datanya gitu, Pak. Harusnya Ya, tapi pada kenyataannya kan ini tetap beredar. Karena kan nggak kelihatan orang gara-gara formalin meninggal kan nggak ada, Pak. Paling mau kesehatan sekian tahun sakit gitu. Iya. Tahu gitu kan. Oke. Artinya memang kalau hukum ini sepertinya masih, selama tidak membuat kegaduhan di masyarakat, kayaknya masih. Sebenarnya kan gini ya Pak Supri, Pak Asep, orang sakit juga itu kan semua gaduh baik keluarga kan ya. Ya, benar. Kelihatan gaduhnya kan, orang sakit tiba-tiba yang perempuan tapi nggak kelihatan. Ya. Beda orang mencuri, membunuh kelihatan mungkin. Padahal itu juga merasakan masyarakat kan. Dengan formalin orang sakit, yang sakit, gitu kan Pak. Nah ini mungkin yang menurut saya itu kurang kesadaran apa? Kurang kesadaran dari masyarakat, kurang kesadaran dari aparat kan. Tidak sadar atas kesehatan, gitu kan Pak. Ya. Oke, kemudian sekarang nih, ini ke sisi lain ya, sisi lain kasus-kasus hukum. Rasa keadilan di masyarakat. Sebenarnya kalau hukum itu terkait dengan orang kecil itu agak tajam, kemudian di orang besar, di orang pejabat contohnya agak tumpul. itu kan rasa keadilannya melukai rasa keadilan masyarakat. Itu sebenarnya apanya yang salah di situ ya Pak Effendi ya, dalam penerapan hukum itu? Nah, jadi betul nih kata Pak Supri, hukum itu tumpul ke bawah ya Pak ya? Ya. Tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya, betul. Jadi pertama, karena kurang sadaran aja Pak. Kurang sadar, dia tidak paham bahwa semua orang itu sama di depan hukum, gitu Pak. Semua orang itu sama di depan hukum. Tapi kenyataannya siapa yang berkuasa, siapa yang banyak uang, dia lebih berkuasa kan Pak, kenyataannya. Ya. Jadi sampai saat ini itu yang namanya keadilan itu mungkin baru isapan jempol lah. Baru isapan jempol. Sekarang orang-orang yang kecil punya perkara, punya masalah, dia kan tidak bisa tuh menyelesaikan perkaranya. Orang-orang yang istilahnya banyaklah uangnya gitu kan. Maaf nih, tanda kutip nih, jangan dilaporin saya jadi ini ya. Ini. Dengan uang sangat gampang sekali kan, gitu kan. Nah itu jadi gitu Pak Supri. Artinya entah kapan kita merasakan bahwa hukum itu bisa dirasakan semua orang. Miskin kaya itu bisa merasakan sama di depan hukum. Berarti hukum itu bukan masalah aturan saja, tetapi ada kaitannya sama pelaksana hukum itu sendiri ya? Jadi hukum itu berkaitan dengan siapa pembuatnya dulu. Ini siapa sih yang buatnya? Orang baik, orang gak bener nih yang buatnya itu. Misalnya aturan COVID ini sih yang buat aturan COVID ini, aturannya tentang karantina, tentang apa, siapa sih yang bikinnya? Kecenderungannya kemana sih? Baik tidak sih? Apakah menguntungkan hanya aturan ini dibuat untuk keuntungan kelompoknya?
Apakah aturan ini dibuat untuk kepentingan sama-sama? Siapa sih pembuatnya? Jadi Berarti hukum itu kan, hukum itu bisa ditunggangi juga untuk kepentingan-kepentingan ya, Pak? jadi sekarang itu hukum, saya belajar politik hukum itu terjadi siapa sih yang berkuasa? Nah, ini jadi kita ya, Pak Hasep, Pak Supri jadi bisa politik nih. Hukum Iya, itu iya. terus siapa yang berkuasa? Iya. Itu yang punya hukum dia. Makanya, wahai masyarakat, pilihlah orang-orang yang baik kalau aturannya baik, gitu kan. Kalau aturan yang baik, pilihlah orang yang baik, gitu kan. Itu Nah, kunci. itu Pak. Betul, Pak. Semua aturan itu dibikin oleh siapa? Pemerintah dan DPR, eksekutif. Eksekutifnya baik nggak? DPR-nya baik nggak? Tinggal itu aja. Apakah Oh, undang-undang semua sumber daya habis? Apa undang-undang laut habis, mineral habis, hutan habis? Apa itu aturan dibikin? Saya jadi ini ya, berapi-api ini kayak mau kampanye ini. ada namanya politik hukum ya, politik Ada, Pak. hukum. Berarti hukum itu sendiri sifatnya subjektif ya? Oke, nggak benar-benar. Pak, hukum itu sebenarnya objektif, Pak, hukum itu. Objektif. Tapi kenyataannya, karena hukum itu dibuat oleh penyelenggara eksekutif, jadi tidak lagi objektif. Oke, tergantung ya, Tergantung, Pak. tergantung kepentingan. Tergantung kepentingan. Kemana gitu. Bisa diatur, bisa diatur. Oke. Oke, ini masalahnya ini, tapi kan imbasnya ke semua orang ya. Iya, sekarang kan kenapa minyak goreng tinggi? Kenapa? Itu kan dari aturan, Pak. Kalau aturannya bagus, nggak mungkin tuh minyak goreng sekarang itu 40.000 ya, Pak. 40.000, Pak. Seliter Aturan. 20.000 nggak mungkin, Pak. Kita banyak sawit di Sumatera, ngelibet sawit. Kita banyak pabrik minyak. Kenapa harga minyak goreng 40? Kan dari aturan juga itu. Ada yang salah di aturannya itu. Ujung-ujungnya ke aturan. Pajak tinggi, susah, apalagi Pak, harga naik tinggi, ujung-ujungnya ke aturan juga. Oke. Jadi hukum sendiri bisa jadikan alat kekuasaan atau alat kepentingan bagi orang-orang yang punya kekuasaan. Betul sekali itu, Pak Mas Supri. Mas Supri yang bilangnya betul juga, Pak Supri. Jadi hukum itu sekarang dijadikan alat kekuasaan. Ya. Kekuasaan apa? Kekuasaan bisa memperkaya diri sendiri dan menjatuhkan lawan biasanya. Oke. Lawan jatuh hasilnya. Berarti kalau kira-kira menguntungkan kekuasaan, aman gitu. Aman. Oke. Kita mendukung pemerintah kok. Ya, mereka kalau ini channel Pak Supri ini agak apa sedikit nih, nggak apa sih. Insya Allah. Ya Pak Asep ya, Pak Asep ya Pak Asep. Kalau presidennya saya, jangankan saya, itu nggak sampai 1 menit udah tumbang. Iya. Bisa bikin hukum sendiri nanti. Iya, hukum rimba ya kan, Insya Allah. Semuanya Pak sekarang itu kalau ingin maju bidang ekonomi, aturan di bidang ekonomi harus bagus, bidang pertambangannya harus bagus, semuanya bagus, bisa ditata dengan undang-undang. Bagaimana cara menjual gimana nih kekayaan alam ini, berapa untuk negara, berapa keluar, dia jual. Itu semuanya ujung-ujungnya di aturan. Oke. Kalau aturan dibuat untuk dirinya atau kelompoknya, ya udah aturan itu nanti dapatnya dia kaya, dia makin kaya, yang lain makin miskin. Begitu kan, Pak? Oke. Misalnya terjadi sekarang, proyek ini bisa dilihat sih. Ini sebenarnya nguntungin siapa? Proyek ini nguntungin siapa? Jadi ada juga orang yang berlindung di belakang aturan, tapi sebenarnya dia mengaruh kekayaan dengan cara yang lebih elegan mungkin. Oke. Gitu kan, Pak. Siap. Berarti pada kasus tertentu yang bukan terkait dengan ketertiban sosial, itu hukum juga punya sisi negatif ya, karena tadi ada tendensi.
Oke. Kalau mungkin dimanfaatkan kan Pak? Dimanfaatkan. Iya. Lebih tepat kata halusnya dimanfaatkan. Dimanfaatkan gitu Pak. Dalam Dimanfaatkan. dua tanda kutip dimanfaatkan. Iya. Ya untuk kekayaan, untuk kekuasaan, melanggengkan kekuasaan. Misal, kenapa sekarang yang jadi presiden itu hanya udah terbentuk 20% gabungan partai? Kenapa tiap-tiap partai itu misalkan jadi biar banyak? Itu kan aturan juga ujung-ujungnya. Wah, electoral vote ini 0% ini Rocky Gerung. Iya, itu kan. Karena istilahnya itu kan dari aturan juga. Ada yang mempertahankan 2% biar calonnya itu aja gitu kan. Padahal Indonesia kan banyak calon loh. 10, 20 bisa kan pilih. Tapi kan aturannya nggak ke sana. Jadi ujung-ujungnya itu aturan juga kan. Oke, aturan dan pelaksana tadi ada pembuat aturan, ada aturannya, kemudian ada pelaksana lagi ya. Pelaksananya pun bisa tidak objektif ya. Iya. Jadi ada namanya yudikatif pembuat undang-undang, Pak. Ada legislatif pembuat undang-undang, ada yudikatif yang ngawasin, ada eksekutif yang menjalankan undang-undang. Tapi presiden itu dia eksekutif. Nah, eksekutif presiden. DPR itu legislatif. Nah, itu Pak. Pengawasan dari mana? Dari Mahkamah Agung. Nah, itu lembaga-lembaganya. Jadi sebenarnya terpisah, saling mengawasin, saling memperhatikan. Jadi misalnya kalau sekarang aturan kok masih gini-gini aja, ya kita kembalikan lagi siapa sih yang buatnya, gitu aja. Oke. Siap. Sebelum kita tutup, Pak Asep, ini jam 21:23. Monggo closing statement dari sisi politik. Karena dari Bapak Effendi aja, saya udah cukup puas ini, meskipun banyak yang ininya gitu, cuman alhamdulillah jadi banyak agak kebuka lah gitu. Ya. Siap, nanti ini kita lanjutkan insya Allah dengan topik-topik lain ya Pak Effendi ya. Mungkin dengan masalah di dunia digital konten kreator, kemudian di kesehatan, tapi topiknya lebih khusus, jadi lebih detail pada kasus-kasus di bidang itu gitu ya. Oke, silakan Pak Effendi untuk closing statement malam hari ini. Itu saja mungkin ke followernya Pak Supriyanto, Pak Asep. Saya juga punya YouTube, boleh di like juga nanti oleh yang lebih banyak dikasih baru tuh punya YouTube-nya itu. Jadi mohon maaf bicaranya juga saya agak enggak tersusun kayaknya tadi. Malam ditodong juga nih bicara malam ini tadi sama Pak Supri. Ini baru pulang saya nih Pak. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang bagus. Kayak ada masalah bisa itu ya Pak, bisa konsultasi sama Bapak misalkan saya nemu masalah gitu. Oh, siap banget, tinggal japri aja ke WA-nya. Siap sekali ya, siap sekali. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang bagus tadi ya, maklum tidak tersusun kata-katanya. Dan ini kita sambil bercanda ya, jadi agak enak nih ngomongnya gitu kan. Rasakan orang hukum itu agak ini ya Pak Supri ya, Pak Asep agak sedikit formal ya, tapi kita lebih enakan lah sambil bercanda-canda aja gitu kan. Dan mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung dengan percakapan kita ini gitu kan. Demikian aja, itu aja. Ya. Untuk Mbah Wawasan. Ini nggak ada cepunya, nggak ada. Insya Allah. Oke, terima kasih Pak Effendi, terima kasih Pak Asep untuk ngobrolan kita malam hari ini. Minimal kita bisa lebih terbuka dengan dunia yang ada di sekitar kita ya, itu dunia hukum, dan memang agak sensitif sekarang kasus hukum ini di masyarakat karena sedikit-sedikit tadi melaporkan ujaran kebencian gitu, dan kita harus tahu itu sehingga kita tidak masuk terjebak ke yang tidak kita inginkan. Ya, terima kasih sekali lagi dan insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pamit Pak. Ya, terima kasih Kak Effendi. Semuanya. Ya. Enggak, oke.